Halo semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini sampai juga kita di cerita Dragon Ball Z part yang ke-8. Tapi ada baiknya kita recap sebentar cerita yang lalu ya. Son Goku akhirnya tiba di planet Namek di saat Vegeta, Krillin, dan Gohan berhadapan dengan pasukan tempur Ginyu. Namun satu persatu bisa dikalahkan oleh Goku sampai Goku berhadapan dengan Kapten Ginyu. Singkat cerita, dengan bekerja sama dengan mereka semua berhasil mengalahkan Ginyu. Namun Goku harus dirawat total karena terluka parah. Sementara Vegeta, Krillin, dan Gohan bersiap untuk menyambut sang monster yang mengerikan, Frieza. Bagaimana kelanjutannya? Setelah opening berikut ini ya. Krillin bergegas menuju tempat Saichoro untuk meminta bantuan guna membangkitkan Dragon Ball. Lalu tiba-tiba dia merasakan sebuah kekuatan sedang meluncur mendekat. Ternyata itu adalah Dende. Awalnya Dende juga terkejut melihat sosok yang ditemuinya karena Krillin memakai pakaian tempur pasukan Frieza. Setelah tahu itu Krillin, dia pun senang karena tujuannya adalah untuk membantu Krillin dan Gohan membangkitkan Dragon Ball. Lalu keduanya sampai dan disambut oleh Gohan. Krillin pun menjelaskan maksud kedatangan Dende kepada Gohan. Lalu Vegeta yang kelelahan tertidur lelap di samping Goku yang dalam masa pemulihan. Gohan memastikan dari luar kalau Vegeta sedang terlelap pulas. Lalu mereka semua mengambil dan memindahkan 7 buah Dragon Ball ke tempat yang agak jauh dari posisi markas Frieza dan Vegeta. Lalu Gohan, Krillin merasakan ada aura jahat yang cepat sedang menuju ke tempat mereka yang dipercaya bahwa itu adalah Frieza. Maka itu Krillin meminta Dende segera memanggil Dewa Naga Dragon Ball Namek. Kemudian dengan bahasa Namek, Dende memanggil sang Dewa Naga. Bola Dragon Ball bersinar dan langit menjadi gelap. Seketika sekelebat cahaya terpancar dari Dragon Ball dan muncullah Dewa Naga Dragon Ball planet Namek yang besarnya luar biasa sampai membuat Krillin dan Gohan merinding melihatnya. Dari akhirat, King Kaiyo juga melihat kalau Dewa Naga Dragon Ball Namek telah muncul. Lalu sang Dewa Naga bertanya, apa 3 permintaan dari mereka? Krillin meminta kepada Dende supaya semua korban Vegeta dihidupkan kembali. Namun setelah Dende menyampaikan permohonan Krillin itu, Dewa Naga berkata kalau dia hanya bisa menghidupkan 1 orang setiap 1 permintaan. King Kaiyo yang mendengarnya pun menyampaikan kepada yang lainnya kalau tidak semuanya bisa hidup bersamaan. Kemudian Piccolo langsung bersuara menggunakan tubuh King Kaiyo. Dia berbicara kepada Krillin dan Gohan. Gohan pun senang mendengar gurunya menyampaikan pesan kepadanya. Piccolo berpesan agar permintaan pertama adalah menghidupkan dirinya. Karena dengan begitu Kamisama di bumi akan hidup dan Dragon Ball bumi akan pulih kembali. Kemudian permintaan kedua adalah mengirimkan dirinya segera ke planet Namek karena dia akan berhadapan langsung dengan Frieza, memakai kekuatannya yang sekarang jauh lebih kuat. Lalu setelah Krillin menyampaikan keinginan Piccolo, Dende pun memohon kepada Dewa Naga dan dikabulkanlah permintaan yang pertama. Vegeta tiba-tiba terbangun dan merasa ada yang aneh. Dia melihat langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Vegeta kemudian keluar dan menemukan bahwa Dragon Ball yang terkumpul sudah tidak ada. Lalu dia melihat ke sisi lain, di mana sosok Dewa Naga terlihat sangat besar. Dia pun sadar kalau itu adalah Dewa Naga Dragon Ball. Dengan cepat, dia langsung terbang menuju ke sana. Piccolo akhirnya hidup kembali karena lingkaran arwah di kepalanya menghilang. Dia pun merasa seperti mendapatkan tenaga baru. Di tempat Kamisama, Popo terkejut dengan munculnya kembali Kamisama dan terharu. Kamisama mengatakan bahwa Piccolo sangat pintar dengan keputusannya. Lalu Gohan menyampaikan keinginan kedua untuk dikabulkan. Dende pun memohon kepada Dewa Naga dan langsung dipenuhi. Piccolo kemudian menghilang dari akhirat meninggalkan yang lain. Krillin dan Gohan heran kenapa Piccolo tidak muncul. Namun Dende berkata kalau Piccolo sudah di planet Namek tapi di lokasi lain. Karena mereka tidak meminta secara jelas di lokasi mana Piccolo minta didatangkan. Lalu Dende pun tiba-tiba terkejut. Begitu juga Gohan dan Krillin setelah mereka berbalik badan. Ternyata Vegeta telah tiba dengan marahnya. Dia emosi dan berkata akan menghancurkan mereka bertiga karena memanggil Dragon Ball di luar sepengetahuannya. Namun Gohan berkata kalau masih tersisa 1 permintaan lagi untuk Vegeta. Mendengar itu Vegeta tidak jadi memusnahkan mereka, namun memaksa Dende untuk segera membuatnya menjadi sosok terkuat di dunia. Piccolo yang telah tiba di planet Namek merasa seperti kembali ke rumah. Kemudian dengan kemampuannya sekarang, dia bisa mengetahui posisi Gohan dan Krillin. Segera Piccolo melesat menuju lokasi mereka.
Vegeta memaksa Dende untuk segera menyampaikan permohonannya sebelum terlambat. Krillin yang lebih takut kepada Frieza dengan terpaksa meminta Dende menuruti kemauan Vegeta. Lalu Dende bersiap menyampaikan permohonan yang ketiga. Tapi tiba-tiba terjadi hal yang aneh kepada Dewa Naga. Tubuhnya berubah menjadi asap, lalu tiba-tiba lenyap. Dragon Ball berjatuhan dan menjadi batu. Mereka semua pun heran, terlebih Vegeta yang permohonannya gagal. Tapi Dende menangis. Dia berkata hal itu terjadi karena Saichoro telah meninggal. Karena meninggal, maka Dragon Ball pun ikut lenyap. Vegeta pun kesal bukan main, karena Krillin dan Gohan tidak memberitahunya lebih cepat sebelumnya. Ketika dia berbalik, tiba-tiba Vegeta merinding. Krillin yang penasaran dengan ekspresi Vegeta langsung berbalik dan terkejut dengan munculnya sosok Frieza. Frieza berkata kalau dia sangat amat emosi karena seluruh rencananya dibuat kacau oleh mereka semua dan akan menghabisi semuanya satu persatu dimulai dengan Vegeta. Lalu Frieza meningkatkan tenaganya. Piccolo yang terbang menuju tempat Frieza tiba-tiba melihat Nail. Dia merasa Nail yang terluka parah hampir menemui ajalnya. Lalu tiba-tiba Nail berkata kalau dia tahu bahwa Piccolo adalah bangsa Namek yang berasal dari bumi bersama Krillin dan Gohan. Nail bilang padanya bahwa Piccolo harus membuatnya bersatu karena kekuatannya akan menjadi berkali lipat untuk melawan Frieza. Awalnya Piccolo menolak, namun karena dia pun merasakan betapa ngerinya kekuatan Frieza, maka dia pun bersedia bergabung dengan Nail. Lalu tubuh Nail menghilang merasuk ke dalam tubuh Piccolo. Piccolo merasa kekuatannya bertambah berkali lipat dan dia pun melanjutkan perjalanannya untuk ke tempat pertarungan. Frieza yang telah meningkatkan tenaganya langsung melesat menyerang Vegeta. Tapi tanpa disangka Vegeta bisa menahan serangan Frieza menggunakan kedua tangannya. Bahkan Vegeta juga meningkatkan tenaganya untuk bertahan hingga membuat scouter milik Frieza meledak. Vegeta akhirnya berhasil menahan Frieza, tapi dia berkata agar Frieza jangan menyembunyikan kekuatannya dan memintanya berubah wujud. Frieza yang mendengar itu pun mengikuti maunya Vegeta. Kini dia bersiap berubah wujud ke wujud lainnya. Gohan dan Krillin yang juga mendengarnya cuma bisa terkejut. Tiba-tiba baju tempur milik Frieza hancur dan badannya perlahan-lahan membesar. Semuanya tidak bergeming melihat perubahan Frieza yang berubah wujud menjadi besar. Jadilah wujud Frieza yang kedua. Kemudian Frieza mengangkat tangannya dan membuat semuanya terpental dengan tenaga dahsyatnya. Vegeta, Gohan, Krillin, dan Dende menghindar jauh di langit. Kemudian Frieza memandang mereka semua sambil berkata dia akan mengincar salah satu dari mereka untuk diserang. Lalu dengan cepat Frieza melesat menyerang Krillin dengan tanduknya menembus tubuh Krillin. Gohan syok melihat Krillin yang tertancap tanduk Frieza. Kemudian Frieza melemparkan Krillin ke bawah jatuh ke dasar lautan. Melihat hal itu, Gohan tidak bisa tinggal diam. Dia bergerak cepat untuk menolong Krillin, namun Frieza menghadangnya. Gohan menjadi geram dan menunjukkan amarahnya. Dia menendang Frieza dan meluncurkan beberapa serangan kepada Frieza secara bertubi-tubi sampai menghujaninya dengan banyak serangan bola sinar. Vegeta yang melihat peningkatan tenaga Gohan cukup terpana. Lalu Gohan mengakhiri serangannya dengan tembakan bola sinar yang dahsyat ke arah Frieza sampai Gohan merasa kehabisan tenaga. Tapi sedahsyat itu pun serangan Gohan hanya membuat Frieza terluka sangat ringan. Di sisi lain, Dende membantu mengeluarkan Krillin dari dalam laut. Lalu Frieza yang marah perlahan melayang mendekati Gohan dan memberikan banyak serangan kepada Gohan sampai Gohan jatuh tersungkur tidak berdaya. Frieza kemudian menginjak kepala Gohan dengan kakinya. Hampir dia menghancurkan kepala Gohan. Tiba-tiba muncul serangan yang membuat ekor Frieza terpotong. Ternyata serangan itu berasal dari Krillin. Frieza terkejut karena dia yakin Krillin sudah tidak berdaya setelah menerima serangan dari Frieza. Lalu Krillin memberikan beberapa serangan lagi dan meledek Frieza untuk memancing amarahnya. Frieza kesal dan mengejar Krillin. Lalu Krillin memberikan serangan matahari yang membuat Frieza kesilauan guna menunda-nunda waktu. Krillin pergi meninggalkannya untuk bergabung dengan Vegeta. Vegeta ternyata sedang terbelalak melihat Dende yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Gohan. Vegeta merasa kesal kenapa Krillin tidak memberitahu dirinya kalau Dende punya kemampuan seperti itu. Krillin pun bilang kalau dia pun baru tahu ketika dirinya sekarat tadi. Kemudian Frieza menghampiri mereka berdua. Tiba-tiba Gohan yang pulih kembali naik dan bersiap melawan Frieza kembali. Sesaat Gohan hampir menyerang, tiba-tiba mereka semua merasakan aura kuat yang datang. Muncullah Piccolo di hadapan mereka semua. Gohan senang karena gurunya telah hidup kembali dan datang bergabung dengan mereka. Vegeta menyindir Gohan dan Krillin karena menggunakan Dragon Ball hanya untuk mendatangkan sosok yang pernah dikalahkan olehnya. Lalu Piccolo membalas bahwa dia akan menghabisi Vegeta setelah urusannya dengan Frieza telah selesai. Frieza pun merasa kalau Piccolo bukan seperti bangsa Namek yang biasa. Dende dari bawah juga merasa
merasakan hawa nail dalam diri Piccolo. Lalu Piccolo meminta Dende untuk berlindung. Turunlah dia bersama Frieza untuk berhadapan. Tanpa waktu lama, Piccolo menyerang Frieza dan terjadi saling serang sampai Piccolo berhasil melukai Frieza. Krillin dan Gohan pun senang karena mereka merasa ada harapan dengan adanya Piccolo. Pertarungan terjadi sangat dahsyat di antara keduanya, hingga Frieza berhasil membuat Piccolo terpojok. Lalu Piccolo melepaskan jubahnya dan meningkatkan tenaganya. Dengan serangannya, Frieza pun dibuat terluka. Frieza kemudian berkata kepada Piccolo kalau dia masih punya 2 perubahan wujud lagi. Mendengar hal itu, semuanya terkejut. Tidak lama, Frieza langsung menunjukkan proses perubahannya yang sangat mengerikan. Lalu jadilah Frieza dengan wujud perubahan yang kedua. Dengan cepat, Frieza menyerang Piccolo. Meskipun Piccolo sempat menghindarinya, namun Frieza wujud ini bergerak sangat cepat dan mengejar Piccolo. Kemudian Frieza menghujani Piccolo dengan serangan yang sangat menyakitkan. Gohan yang melihat hal itu menjadi marah dan langsung maju menyerang Frieza. Krillin ingin membantu Gohan, namun ditahan oleh Vegeta. Vegeta meminta Krillin untuk melukainya supaya bisa disembuhkan oleh Dende nantinya. Karena bangsa Saiyan yang pulih dari luka akan semakin bertambah kuat. Gohan menyerang Frieza dan meledakannya. Dia lega karena berhasil menyelamatkan Piccolo dari serangan Frieza. Frieza juga terhindar dari serangan Gohan dan mendarat kembali. Sementara Vegeta masih mencoba membujuk Krillin untuk menuruti keinginannya. Frieza berkata kepada semuanya kalau dia akan menunjukkan wujud perubahan terakhirnya sebelum mereka semua tewas. Mendengar itu, semuanya merinding. Krillin pun membayangkan betapa mengerikannya Frieza wujud akhir. Vegeta terus menekan Krillin untuk melukainya dan akhirnya Krillin membuat Vegeta terluka parah. Melihat itu membuat Gohan dan Piccolo heran dengan tindakannya. Namun Vegeta senang karena dia merasa akan segera menjadi manusia Saiyan terkuat setelah pulih. Lalu Gohan membawa Piccolo yang terluka untuk segera dipulihkan. Sementara Vegeta yang meminta Dende untuk memulihkan dirinya malah ditolak. Dende berkata kalau dia tidak akan memulihkan orang yang telah membantai suku bangsa Namek. Kemudian dia pergi meninggalkan Vegeta yang sekarat untuk menyembuhkan Piccolo. Vegeta pun jatuh tersungkur dan hanya bisa merasa kesal. Lalu Dende pun mulai memulihkan diri Piccolo. Tapi Frieza yang dalam proses berubah melihat hal itu. Dia menyaksikan Piccolo berdiri kembali setelah Dende obati. Krillin meminta Dende untuk mengobati Vegeta juga meskipun terpaksa. Begitu juga Piccolo yang berkata kalau saat ini mereka butuh Vegeta. Tiba-tiba perubahan wujud Frieza pun selesai. Muncul aura mengerikan yang dirasakan oleh Dende dan yang lainnya. Akhirnya Dende yang melihat itu pun dengan terpaksa langsung memulihkan Vegeta. Vegeta pun akhirnya pulih dan merasa tenaganya semakin bertambah. Tapi dia melihat di sisi lain kalau Frieza telah berubah. Piccolo dan yang lainnya pun sama-sama menyaksikan kalau Frieza akhirnya telah berubah menjadi wujud terakhir, yaitu Frieza wujud sempurna. Lalu dengan cepat Frieza mengangkat tangannya dan melancarkan serangan ke arah belakang Vegeta. Semuanya kaget setelah melihat bahwa Dende telah tewas oleh serangan Frieza. Frieza berkata dengan demikian tidak ada lagi yang bisa pulih darinya. Kemudian Frieza dengan cepat berpindah langsung ke hadapan mereka semua. Melihat apa yang dilakukan oleh Frieza, Gohan ngamuk besar. Dia bersama Piccolo dan Krillin menyerang secara bersamaan. Tapi Frieza dengan santainya bisa menghindari serangan semuanya. Bahkan melancarkan serangan mematikan ke arah Gohan. Namun Vegeta menyelamatkannya sehingga Gohan terhindar dari serangan dahsyat itu. Piccolo merasa ada tenaga yang bertambah dari dalam diri Vegeta. Kemudian Vegeta maju menantang Frieza. Dia berkata kalau sekarang dirinya menjadi tambah kuat. Dan dia yakin kalau dia telah menjadi manusia legenda Super Saiyan. Mendengar itu Frieza hanya bisa tertawa dan mau melihat seberapa kuat Vegeta sekarang. Kemudian Vegeta meningkatkan tenaganya dan langsung maju menyerang Frieza. Tapi semua serangan Vegeta sama sekali tidak dapat menyentuh Frieza. Frieza pun mengolok Vegeta bahwa kemampuan manusia Super Saiyan Vegeta hanya sebatas itu. Mendengar itu Vegeta menjadi emosi dan mengeluarkan serangan terkuatnya. Tapi itu pun dapat ditangkis Frieza hanya dengan tendangannya. Melihat hal itu Vegeta langsung merinding dan berkeringat dingin. Frieza berkata saatnya untuk bermain-main dengan Vegeta. Vegeta hanya bisa terdiam. Dia tidak pernah merasa setakut ini sebelumnya. Kemudian Frieza langsung menyerang Vegeta. Secara bertubi-tubi Frieza menyerang Vegeta sampai Vegeta tergeletak di hadapan Piccolo, Gohan, dan Krillin. Frieza dengan ekornya melilit leher Vegeta dan mengangkatnya. Dan Frieza menyiksa Vegeta dengan memukulnya berkali-kali. Frieza sampai berkata kepada yang lainnya untuk boleh membantu Vegeta. Tapi Krillin dan yang lainnya hanya bisa diam tak bergeming. Dari tempat pemulihan, mesin tabung air menyatakan kalau pemulihan Goku telah selesai. Kemudian, Goku pun keluar dari mesin tersebut.
karena dirinya telah pulih 100%. Sementara itu Frieza melemparkan Vegeta ke arah bebatuan sampai dirinya terkapar. Frieza pun menghampirinya. Di sisi lain Goku pun melayang melesat cepat ke arah tempat pertarungan. Sesaat Frieza hampir menghabisi Vegeta, tiba-tiba Goku langsung muncul di hadapan mereka semua dan membuat yang lainnya tercengang. Goku juga menghampiri Piccolo dan berkata kalau dia senang melihat Piccolo kembali hidup dan kemudian bergabung dengan Gohan dan Krillin. Dengan perlahan Goku berjalan ke arah Frieza. Frieza berkata bahwa dia akan melayani Goku setelah menghabisi Vegeta. Lalu Vegeta yang terkapar menyebut nama Kakarot. Mendengar hal itu membuat Frieza teringat kalau Kakarot adalah anak dari Bardock yang menghilang. Bardock adalah ayah dari Son Goku, di mana ketika di masa lalu menghadapi Frieza yang sedang bersiap menghancurkan planet Saiyan beserta para manusia Saiyan lainnya. Dari sana juga diketahui kalau Bardock, ayah Goku, tewas oleh serangan Frieza. Setelah mengingat hal itu, Frieza pun senang ternyata Kakarot, sang Saiyan yang menghilang telah muncul di hadapannya untuk dihabisinya. Tiba-tiba Frieza mencoba menyerang Goku, tapi ternyata Goku bisa menghindar, bahkan menendang Frieza hingga terpental. Tidak senang dengan hal itu membuat Frieza melancarkan serangan tanpa henti kepada Goku. Namun dengan mudahnya Goku menghalau semua serangan Frieza itu dengan tangannya. Frieza hanya bisa terbelalak melihatnya. Vegeta yang menyaksikan hal itu kemudian tertawa keras. Dia berkata bahwa Frieza akan tewas di tangan Goku karena Goku akan menjadi manusia Super Saiyan. Mendengar itu Frieza pun menjadi kesal. Lantas dia memberikan serangan sampai menembus dada Vegeta. Yang lainnya pun hanya bisa terkejut melihat Vegeta yang mengerang kesakitan. Vegeta yang tahu ajalnya hampir usai berkata kepada Goku sambil menangis kalau dia menitipkan kehormatan bangsa Saiyan kepada Goku dan meminta Goku mengalahkan Frieza. Kemudian setelah berkata seperti itu Vegeta pun tewas. Goku pun terdiam sesaat. Mengingat bahwa Vegeta adalah pangeran bangsa Saiyan, Goku pun membantu mengubur jasad Vegeta secara layak. Lalu Goku kemudian berbalik ke arah Frieza dan menantangnya bertarung, sembari berkata akan mempertaruhkan dirinya sebagai bangsa Saiyan untuk mengalahkan Frieza. Maka pertarungan paling legendaris dari cerita Dragon Ball pun akan segera dimulai, yaitu Son Goku melawan Frieza. Nah, demikianlah cerita dari Dragon Ball Z kali ini. Selanjutnya adalah akhir dari cerita Arc Namek dengan berlangsungnya pertarungan antara Son Goku melawan Frieza. Juga munculnya manusia Super Saiyan, petarung legendaris yang sangat kuat. Karena itu pantengin terus channel ini ya untuk ikutin lanjutannya. Sampai jumpa dan terima kasih.